Wes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikumkan terkait dengan pemasangan tempat tidur. Seperti minggu lalu sudah dijelaskan pemasangan tempat tidur ada 3 jenis, pemasangan tempat tidur terbuka, pemasangan tempat tidur tertutup, dan ether-bed atau pasca bedah. Alat yang akan kita gunakan untuk yang terbuka nanti disusun sesuai dengan pemasangannya. Paling atas ada alas kasur, kemudian spray, ada pelak, ada stick laken atau alas perlak, kemudian ada boven laken, alas selimut, kemudian selimut, ini untuk tempat tidur terbuka, sama nanti ada sarung bantal. Kita mulai pemasangan dari yang pertama. Alas tempat tidur dipasangnya di bawahnya kasur. Ini dikasih diikat dulu di ujung-ujungnya untuk mengencangkan ininya, pemasangannya. Ini karena tidak cocok dengan ininya, ya, kurang panjang. Kemudian spray. Nah, karena warnanya biru semua, pembedanya untuk spray ada garis 2, ada gambar garis 2-nya di atas. Diusahakan simetris kanan kiri supaya rapi. Oke, kemudian dipastikan atasnya rapi, tidak ada lipatan. Untuk bagian ujung-ujungnya kita bikin sudut ya. Ini untuk ini ya, supaya lebih rapi. Seperti melipat buku. Kalau terbiasa melipat buku pasti bisa. Sudut 45 derajat. Yang atas juga sama, dibikin sudut 45 derajat.
Oke, dipastikan sebelum dipasang perlaknya tidak ada lipatan di atas tempat tidurnya. Kemudian dipasang perlak. Ya, letakkan di bawah garis kedua. Setelah perlak, silakan atau alas perlak ini supaya tidak panas. Kemudian dimasukkan yang samping. Ini setelah perlak kita pasang, ini dipasang balik menghadap ke arah pasien. Akan di garis kedua atas. Ya. Selimut. Dikasih jarak sehingga nanti ada yang apa namanya dilipat, ada space untuk dilipat. Oke. Ininya di boven lakennya dilipat ke atas. Terakhir kita pasang sarung bantal.
ini adalah tempat tidur terbuka. Artinya tempat tidur terbuka adalah tempat tidur yang bisa langsung dipakai oleh pasien. Kemudian kalau tempat tidur tertutup, tekniknya sama seperti tadi ya. Hanya ada tambahan cover laken. Ya, jadi digunakan tempat tidur tertutup ini ketika pasiennya tidak ada untuk mempersiapkan ketika ada pasien baru. Teknik yang sama tadi kita pasang seperti tadi, kemudian ditambahi cover laken saja. Ya, ditutup. Nah, ketika pasien tempat tidur ini mau dibuka, tempat tidur tertutup mau dijadikan open, tinggal dibuka cover lakennya saja. Ini bedanya hanya di sini untuk terbuka dan tertutup. Yang ketiga, tempat tidur pasca bedah. Tempat tidur pasca bedah ini sama dengan tempat tidur terbuka, bedanya di bagian kaki kita kasih buli-buli panas. Jadi ini dibuka dulu, diisi air panas, dipastikan dulu bocor tidaknya. Kalau tidak bocor, kita bisa gunakan. Kemudian ini dibungkus dengan handuk kecil. Handuk kecil atau kain boleh, harus handuk kecil. Nah, dibungkus seperti ini, kemudian yang ada tutupnya menghadap ke tepi tempat tidur, kita kasih di bagian kaki, kanan dan kiri, di bawahnya selimut. Yang kelihatan sebelah sana. Nah, di sini di kanan dan kiri yang bagian ada tutupnya ini berada di tepi. Nah, ini kita siapkan selama pasien berada di ruang operasi. Nanti begitu kembali tempat tidurnya sudah hangat. Ya, untuk tempat tidur elder seperti itu cukup. Sudah Mas, dekat dulu. Nggak bisa dihentikan ya. Sekarang ganti memandikan. Ini aja, itu di sini aja. Anaknya itu. Ini kan nanti diganti selimut mandi. Gini aja Mbak, nggak usah diambil. Nah, itu ambil. Anu Mbak, iki loh. Apa sih buat tempat ininya? Standar maskomnya. Emang sebelah ada ruang apa? Malah kurang nggak dhuwur ya. Mandi itu alatnya untuk ramas itu butuh perlak ya. Satu aja.
Alatnya apa wae sih? Kan baju pasien, sabun iki. Asal. Saya tempat baju kotor ini handuk kecil, handuk besar. Wih, yang kono. Handuk besarnya dua. Iya, dua boleh. Buat punggung sama. Ini satu. Iya, yang double nggak ada. Ini ada dua. Nggak pinggir kasih. Bagaimanapun enakan kalau offline lah. Mana mulak aku dari video ini sih. Ya nggak mau aku offline. Ini pakai di sini. Oke. Perasaan berikutnya adalah memandikan pasien. Memandikan pasien yang dibutuhkan adalah selimut mandi, kemudian handuk ukuran kecil, handuk ukuran besar, kemudian wastafel 2, baskom 2, tempat baju kotor. Nah, ini tempat baju kotornya, kemudian sabun mandi, baju pasien untuk mengganti baju pasiennya, kemudian celemek ya. Di langkah awal nanti kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan ya. Sebenarnya kalau menggunakan handscoon nanti agak ribet ya. Jadi awal kita pakai celemek terlebih dahulu. Celemek, siapkan air hangatnya di 2 tempat, satunya nanti untuk sabun, satunya untuk bilas ya. Sebelum dimulai kita ambil bantalnya terlebih dahulu. Bapak permisi, saya ambil bantalnya terlebih dahulu. Kemudian kita mulai memandikan dari area muka. Kita taruh handuk di bawah kepala. Kemudian kita mulai memandikan wajahnya ya. Kita tanyakan dulu kepada pasiennya menggunakan sabun dari rumah sakit atau sabunnya sendiri. Kalau menggunakan sabunnya sendiri, kita bisa pakai punya sendiri, punya pasiennya. Dimulai dari yang terjauh dari kita ya, dari sini kiri dulu, kasih air, kemudian kanan, dikasih sabun, dibersihkan sampai ke area telinga nih, yang kepala sampai telinga. Kalau sudah sabun, kemudian dibilas.
Nah, selesai area kepala, kita keringkan. Oke. Kemudian kita ambil handuknya, kita beralih ke area tangan. Oke. Dibantu terlebih dahulu pasiennya untuk melepas pakaian atas. Permisi, saya bantu untuk melepas pakaian atasnya. Nah, bisa. Oke. Ini baju kotornya diletakkan di tempat baju kotor. Oke, kita ganti dulu selimutnya dengan selimut mandi. Nah, ini pasiennya bisa diminta untuk memegang ujungnya ini. Kita tarik yang bagian dalam. Jadi tetap dijaga privasi pasiennya. Sebelum mandi, kita menawarkan dulu apakah pasiennya mau BAB atau PAK terlebih dahulu ya. Kalau misalnya tidak, berarti kita langsung mandikan. Seandainya pasien mau BAB PAK, kita fasilitasi dulu untuk bantu BAB PAK dulu. Seandainya tidak, kemudian kita memulai dari tangan. Tangan kita mulai dari yang terjauh dari kita terlebih dahulu. Dibuka yang mau dimandikan. Jadi tetap privasinya terjaga. Letakkan handuk memanjang di bawah tangannya pasien. Dan kita basahi dimulai dari jari-jarinya naik ke atas sampai ke ketiak. Kemudian dikasih sabun. Dibilas. Kemudian dikeringkan. Dan beralih ke tangan yang sebelah kanan. Ini dibasahi terlebih dahulu. Berikan sabun. Kemudian dibilas. Ini dikeringkan. Oke. Kemudian kita berpindah ke area dada dan perut. Oke. Untuk area dada dan perut, kita otomatis akan membuka bagian dada dan perutnya. Mohon maaf, saya buka terlebih dahulu. Handuk kita letakkan di atasnya perut. Dibasahi dulu sambil memandikan, kita bisa sambil mengobservasi kondisi kulitnya pasien. Ada tidak kemerahan, ada luka, atau ada nyeri tekan gitu.
kasih air, kemudian sabun. Untuk pasien wanita nanti jangan lupa di bawah-bawah lipatan payudara juga dibersihkan. Kemudian dibilas. Ini selanjutnya kita keringkan. Selanjutnya kita akan berpindah ke bagian punggung. Pasiennya diminta untuk miring. Jangan lupa yang bagian sisi kanan kiri ya. Dipasang medisnya dulu ketelnya supaya pasiennya tidak terjatuh ya. Kita minta miring, dibantu miring. Mohon maaf, miring dulu Bapak. Kita letakkan di pemanjang, kemudian sabun, terakhir dibilas. Nah, sambil kemudian kita memandikan begini, sebenarnya kita bisa melakukan pijat punggung. Jadi kerja sekaligus ya kalau pasiennya misalnya tidak bisa tidur atau pegel-pegel begitu. Kemudian kita keringkan. Nah, bisa kita kasih VCO ya untuk di punggungnya, atau dikasih bedak juga boleh. Jadi kita kasih VCO. Ya. Kalau sudah, kita bantu untuk pasiennya terlentang kembali. Ini tadi separuh bagian atas sudah selesai. Kita sudah memandikan sampai separuh badan. Kita akan beralih ke bagian bawah. Nah, sebelum beralih ke bawah, kita boleh mematikan dulu baju pasiennya supaya pasiennya tidak dingin ya. Kita bantu pakaikan bajunya dulu. Kita berpindah ke bawah, jangan lupa dilepas dulu bagian bawahnya. Kita bisa ganti dulu. Mohon maaf, dilepas dulu bagian bawahnya. Nah.
bagian bawah kita akan mulai dari kaki yang terjauh dari kita, langkahnya sama. Dipasang handuknya di bawah kaki. Mohon maaf, kita buka dulu yang kaki sebelah sini. Oh ini. Bisa kenal kita turunkan lagi. Ini satu teko enggak ya? Takut betul. Nanti kalau untuk umur muda ini kita bisa minta pasiennya untuk menekuk lututnya. Ya. Dibasahi dulu sama seperti tadi dari bawah atas sampai ke selangkangan. Kita pun mulai bilas. Keringkan. Kita berpindah ke sisi yang satunya. Bisa yang sini. Nah, yang sini bisa ditekuk nih. Dibasahi terlebih dahulu. Ini kasih sabun. Bilas. Kemudian dikeringkan. Ya, kemudian terakhir adalah perineal care, ya, membersihkan area perineal. Butuh itunya, pantomnya, pantom perineal. Nah, ini di mana tadinya? Sini aja, biar kelihatan nanti. Anunya. Ya, untuk perineal care kita butuh kapas cepok yang seperti ini, ya. Kemudian kita bisa menggunakan handscoon, ya, untuk membersihkan area perineal. Handscoon-nya handscoon bersih ya, bukan handscoon yang steril, jadi cukup handscoon bersih saja. Boleh dibantu dengan menggunakan pinset anatomis, boleh juga tidak. Jadi untuk yang ini gimana ngadepnya? Sana ya? Depan ke sana gitu. Orangnya nanti enggak sih. Ini aja dulu. Misalnya ini.
Dan posisi yang sama kayak tadi ya, kaki lututnya ditekuk. Kemudian karena di sini bawahnya ada perlaknya ya, di bawah sudah ada perlaknya tadi pasiennya ini. Bengkoknya mana ya? Ada bengkoknya. Ya, jadi untuk perempuan kita menggunakan minimal 5 kapas cipok ya. 5, jadi digunakan untuk sekali usap dibuang dari atas ke bawah, labia mayor kiri, kemudian labia mayor kanan, dari atas ke bawah sekali usap, kemudian labia minor kiri, labia minor kanan, kemudian klitoris ya, yang terakhir klitoris tengahnya. Kemudian seandainya pasiennya BAB, kita bisa menyesuaikan jumlah kapas cipoknya ya untuk membersihkan area anusnya. Gitu. Untuk perempuan, minimal butuh 5 kapas cipok. Kemudian untuk yang laki-laki, itu kantongnya diganti. Gitu. Oke, untuk yang laki-laki cukup menggunakan satu ya, yang menggunakan satu cukup, tapi kalau mau lebih boleh. Jadi gerakan melingkar ya dari ujung penisnya dari dalam keluar sekali usap, kemudian dibuang. Kalau mau membersihkan area penis sampai skrotumnya boleh, jadi kita bisa tambahkan ya. Tapi prinsipnya hanya menggunakan sekali saja ya, melingkar. Kalau tadi 5, kalau ini melingkar dari dalam keluar. Oke, itu saja. Kemudian untuk apa namanya? Untuk membersihkan area anus menyesuaikan ya. Tadi kalau misalnya BAB berarti kita sesuaikan jumlah kapasnya. Seandainya kotor banget berarti kita bisa menambah jumlah kapas nanti. Di sini ya. Nanti menyesuaikan jumlahnya. Ya. Oke. Ya, kalau sudah selesai tidak perlu di area apa namanya kelamin ini dikasih bedak, dikasih apapun tidak perlu ya. Jadi cukup begitu saja dikeringkan ya, dikeringkan dengan handuk. Kalau sudah selesai kita bantu kembali pasiennya untuk menggunakan pakaian bagian bawahnya. Oke. Selesai untuk memandikan. Rusak. Kita bantu pasiennya untuk menggunakan pakaian bawahnya. Kalau sudah selesai, kita ganti kembali selimut mandinya dengan selimut awal. Oke, dirapikan kembali pasiennya. Oke, Bapak, saya sudah selesai memandikan, saya sudah lebih segar.
terima kasih Bapak kerjasamanya. Nanti saya kembali lagi untuk membantu Bapak untuk gosok gigi. Oke, selamat siang. Udah, sekarang gosok gigi. Gosok gigi. Nah, alatnya kenapa? Ya. Apa keramas dulu aja ya? Keramas itu susah ya. Yang apa? Oh iya, keramas dulu aja deh. Kayaknya sekalian ini tempat airnya. Itu biar dulu nih Mbak Anis. Biar itu dulu, keramas dulu. Selanjutnya kita ke mengeramasi pasien. Jadi kalau untuk mengeramasi pasien, ini kita ganti juga dengan selimut mandi. Kita ganti dengan selimut mandi. Kemudian diletakkan handuk di bawahnya kepala pasien. Terima kasih Bapak. Kemudian pasien kita minta untuk posisinya kepalanya menggeser ke tepi tempat tidur. Oke, kita bantu. Disiapkan airnya, siapkan payungnya, kemudian sampo, kemudian ember ya, harusnya ada ember, tahu cara yang merahnya, ember. Kita bikin talang. Kalau kemarin di kelas saya sudah jelaskan, kalau misalnya rumah sakit itu mempunyai salon khusus pasien, ya bisa pakai alat yang bulat gitu, kayak yang biasa ada di salon. Kalau tidak ada, kita bikin talang sendiri. Jadi kita bikin dari perlak. Dilipat atas juga sampingnya. Kita letakkan di kepalanya pasien. Terima Bapak. Ini dibuat begini supaya airnya tidak kemana-mana. Bagian ujung dari perlaknya langsung masuk ke ember. Ini kita mulai pelan-pelan ya, dibasahi kepalanya. Kemudian dikasih sampo. Oke Pak. Sampo, kemudian dibilas pelan-pelan supaya tidak terkena area matanya pasien. Kalau sudah, kita ambil.
Kemudian rambutnya pasien kita keringkan. Oke. Sudah selesai, Mbak. Kita ganti dulu dengan selimut biasa. Oke, yang selanjutnya gosok gigi. Gosok gigi. Bisa, Mas, teman-teman? Bisa kan? Oh. Untuk gosok gigi, ada gosok gigi pada pasien yang tidak bisa gosok gigi sendiri, pada pasien yang tidak sadar, dan pasien dengan menggunakan protesa. Kita mulai dari, gelasnya belum ada, Mbak. Gelas dan sedotan. Sedotan ada ini. Ini ada sedotan. Gelas. Itu. Pijatnya masih dipakai. Bengkok. Ini aja. Sepatu. Yang pasien nggak sadar pakai tangan sepatu. Gelasnya sudah ada. Gelasnya satu lagi, Mbak. Protesa nanti 2 gelas. Iya, ada kasa di situ tadi. Langsung aja. Ladore. Sorry, aku udah mamping soalnya. Hah? Dipaming dulu. Menggantikan yang di kulkas gimana? Stoknya tinggal setitik. Kalau sudah makan kan tetap kasih kan Mas Iwan. Terus yang konsisten mampingnya ini yang jadi problem. Oke, untuk gosok gigi kita mulai dari pasien yang tidak bisa menggosok gigi sendiri. Jadi yang awal sebelum kita mulai tentunya di awal dengan komunikasi terlebih dahulu, kemudian kita atur posisi pasiennya semi volar. Kebetulan ini yang remote ya, kalau yang pakai ini nanti diatur tingginya. Tinggi banget ya. Oke. Kemudian kita pasang handuk di dadanya pasien.
Misi ya Pak ya, kita pasang ini, kemudian disiapkan air untuk berkumur menggunakan sedotan. Kita siapkan dulu sikat gigi dengan pasta giginya. Oke. Bengkok kita taruh di bawahnya. Kemudian kita minta pasien untuk berkumur-kumur. Bapak silakan berkumur-kumur terlebih dahulu. Oke. Airnya dibuang ke sini. Kemudian kita membantu untuk menggosok gigi ya. Jadi ya kalau yang area mana sana di memutar, kemudian yang depan ini ke atas bawah. Ya ini karena nggak ada giginya, nggak ada giginya. Inilah arahnya yang dalam memutar, yang geraham, kemudian yang di gigi depannya atas bawah. Kalau sudah diminta untuk berkumur kembali, silakan Pak. Sudah, ya, kalau sudah. Kita lap sisa-sisa air dan juga pasta gigi yang ada di mulutnya, kemudian kita ambil kembali sendoknya. Itu untuk yang pasien yang tidak bisa gosok gigi sendiri. Kalau pasien yang bisa gosok gigi sendiri, kita hanya mengarahkan pasien sendiri yang menggosok gigi. Jadi bengkoknya juga dipegang oleh pasien. Kemudian kalau pasien dengan gigi protesa, nah gigi protesa ini, ya jadi ini kita anggap bahwa gigi protesanya ini atas bawah semuanya menggunakan gigi protesa, jadi bukan hanya satu atau dua biji ya. Di pasiennya diminta untuk melepas gigi protesanya, kita butuh 2 gelas ya. Ya, gelas yang digunakan ini untuk diisi air. Pasiennya diminta untuk melepas giginya sendiri. Kalau tidak bisa, kita bantu dengan menggunakan kasa. Jadi kita ambil gigi yang atas. Kemudian diletakkan di gelas. Sama yang bawah juga. Kemudian kita membersihkannya di air mengalir. Kita bawa ke air mengalir menggunakan sikat gigi. Dikasih pasta gigi. Ya, jadi di bawah air mengalir kita bersihkan giginya pasien. Kemudian kita rendam ini dengan menggunakan air hangat. Air matang ya, air hangat matang. Kemudian kita minta pasiennya untuk memasang giginya kembali. Ini kalau ini dipasangkan orang lain sepertinya ini ya berpotensi muntah ya nanti. Soalnya area mulut ya. Jadi kalau misalnya pasien bisa memasang sendiri, kita minta untuk pasiennya memasang sendiri apa namanya gigi palsunya. Oke. Pak.
terpasang lagi, Pak. Sudah. Kalau sudah terpasang, kita tinggal membersihkan pasien. Sudah dibereskan alatnya. Terakhir pada pasien dengan tidak sadar. Nah, pasien tidak sadar ini tidak perlu posisinya mungkin nggak terlalu tinggi ini ya. Kita turunkan dulu kepalanya. Oke, sebentar. Oke. Nah, meskipun pasien tidak sadar, jangan lupa kemarin sudah saya sampaikan kita tetap komunikasi bahwa kita mau membersihkan mulutnya pasien. Untuk pasien tidak sadar kita butuh tang spatula, kemudian butuh pinset, ya, kemudian handspoon, kita butuh kasa steril ya yang digulung-gulung begini. Kalau sering ke dokter gigi pasti tahu. Kemudian membersihkannya menggunakan H2O2. H2O2. Gosok gigi. Ya, menggunakan H2O2. Jadi nanti kasanya steril ini kita kasih cairan H2O2. Ya, kita pakai handphone terlebih dahulu. Kemudian kepala pasien kita miringkan. Permisi Bapak, saya akan mulai membersihkan. Kepalanya dimiringkan, nggak bisa ya? Bisa. Kepalanya dimiringkan dulu. Kemudian dikasih handuk. Bengkok di bawahnya mulut pasien. Kemudian untuk membuka mulutnya, kita menggunakan tang spatula. Ini kita bersihkan giginya dengan menggunakan kasa steril dengan ada H2O2-nya. Ya, permisi Bapak, mohon maaf. Kalau sudah, untuk mengeluarkan airnya, kita bisa menggunakan suction ya. Biasanya di tempat-tempat pasien tidak sadar pasti ada suctionnya. Jadi kita tinggal masukkan alatnya, kemudian dikeluarkan. Oke. Kalau sudah, kita bereskan alatnya. Bereskan alatnya, dibersihkan. Ya, diambil handuknya.
Kita kembalikan posisi pasien ke semula. Baik Bapak, saya sudah selesai membersihkan mulut Bapak. Terima kasih kerjasamanya. Nanti saya kembali lagi untuk memberikan obat. Terima kasih. Selamat siang. Sudah, apalagi yang terlewat ya? Sudah. Mandi, keramas, sudah habis. Ibu udah praktikum asli suwi. Jadi tutup dulu. Oke, itu tadi serangkaian praktikum untuk hari ini. Kebersihan diri ada pemasangan spray, ada 3 tadi, terbuka, tertutup, sama air bed, kemudian memandikan pasien, keramas, gosok gigi. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spraynya jadi kotor. Ampun. Ada yang lewat nggak ya? Kayaknya enggak.